Oke, kita mulai ya Bu Desi. Bu Desi, berapa tahun jadi guru Bu Desi? 2 tahun lebih, Pak. Oh, baru ya. Iya, Pak. S1 dari mana? S1 dari mana? Iya, iya, Bukit Tinggi, Bawang Putih. Oh, tahun berapa? Tamatan 2019, Pak. Baru berarti ya 2019. Iya, Pak. Oke. Iya, PAI ya. Iya, PAI, Pak. Hmm. Oke, baik. Sekarang dinas di Di Lawang, Pak. Kecamatan Matur, di SDN 05 Pencak Lawang. Oke, Puncak Lawang. Iya, Sudah Pak. PNS Bu Desi? Belum. Belum, Pak. Ini mau tes hari Belum. Senin ke-3K-nya, Pak. Oh, P3K. Mudah-mudahan lulus. Amin, Amin. Pak. Jadi biasanya ada rekognisi biasanya. Apalagi nanti kalau bisa dimasukin data sedang mengikuti PPG, biasanya menjadi pertimbangan tersendiri begitu. Amin, Pak. Mudah ya, Pak. Oke, baik Bu Desi. Nah, menjadi guru itu kan tidak seperti yang dibayangkan orang ya, Bu Desi. Betul nggak? Betul, Pak. Iya, jadi kita dituntut tidak hanya melaksanakan profesi, tapi ada Iya, amanah yang kita pikulkan kan. iya Ya, benar, sehingga Pak. kita harus melaksanakan amanah tersebut dengan profesional. Maka kita diminta untuk memiliki yang kita sebut dengan kompetensi. Betul ya Bu Desi ya? Iya, betul, Pak. Nah, waktu kuliah S1 ataupun keluar PPG ini, coba Bu Desi jabarkan begitu kan, 4 kompetensi itu, kemudian seperti apa implementasinya di dalam kelas. Ingat ya dalam kelas ya. Di dalam kelas, Pak. Nah ya silakan. Kompetensi Kompetensi guru ada 4. Yang pertama pedagogik. Pedagogik itu yang mana guru memiliki kemampuan dalam mengelola peserta didik. Itu mulai dari Hmm. pemahaman, kemudian bagaimana proses pembelajaran sampai dengan evaluasi pembelajaran. Terus kompetensi yang kedua, kompetensi eh, personal atau kepribadian seorang guru. Yang mana di sini guru sebagai suri tauladan atau contoh yang baik bagi peserta didiknya. Contohnya saja menerapkan disiplin. Dalam disiplin, guru datang lebih awal ke sekolah. Itu contohnya. Kemudian kompetensi yang ketiga, kompetensi profesional. Yang ini guru di mana guru memiliki kompetensi bagian penguasaan materi sehingga siswa nanti pembelajarannya tercapai. Kemudian kompetensi yang keempat, kompetensi sosial. Kompetensi sosial itu bagaimana komunikasi atau sosialisasi seorang guru terhadap siswanya, kemudian lingkungan sekolah, teman sejawat, dan masyarakat. Seperti itu, Pak. Oke. Kalau Bu Desi ikut pelatihan, misalnya pengembangan atau desain pengembangan media pembelajaran, itu kompetensi apa yang bertambah? Profesional, Profesional, memperluas wawasan, menambah ilmu, meningkatkan ke menambah. profesional seorang guru gitu. Kalau membuat desain media pembelajaran, gitu, profesional atau pedagogik gitu? Profesional, Kenapa ragu-ragu? Oke. Kalau Bu Desi ikut PPG, ya Pak. ikut PPG, kompetensi apa yang meningkat untuk Bu Desi? Kayak profesional anu, Pak. Profesional, terus itu aja. Pedagoginya juga nambah. Pedagogik, iya. Jadi ada dua, ya kan? Jadi PPG itu akan menambah, mengupgrade pedagogis dan profesionalitas. Nah, terus apa usaha Bu Desi untuk meningkatkan kompetensi sosial dan kepribadian?
Kalau kompetensi sosial, bagaimana membangun sebuah komunikasi eh, yang lebih erat lagi, sehingga menciptakan suasana yang kondusif untuk pembelajaran. Terus tentang kompetensi eh, personal atau kepribadian, bagaimana eh, merubah sikap dan perbuatan supaya lebih mulia lagi supaya menjadi suri teladan bagi peserta didik. Ya usahanya maksud saya, usahanya apa gitu kan? Kan Usahanya sama, makanya saya awali tadi. Kalau Bu Desi ikut PPG, maka yang bertambah kompetensi personal dan profesional. Sorry, kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik. ya Kalau Bu Desi ikut pelatihan-pelatihan, maka akan bertambah kompetensi profesional. Nah, sekarang untuk menambah kompetensi atau meningkatkan kompetensi kepribadian dan sosial itu apa yang Bu Desi lakukan? pembiasaan. Pembiasaan. Ini menambah ya, menambah gitu. Menambahkan, mengupgrade begitu kan, mengupgrade keilmuan, mengupgrade kompetensi atau kemampuan itu seperti apa? Pernah ikut pelatihan-pelatihan tentang kepribadian gitu? Nggak pernah. Kan ada orang tuh kan kalau mau berbicara berdirinya seperti apa, tangan letaknya di mana, intonasi bicara seperti apa gitu. Pernah, Pak, Nyaris cuma ya. le- sering mengikuti pelatihan gitu, Pak, untuk peningkatannya. Sering, sering Bu Desi ikut itu. Sering juga enggak, Pak. Ada mengikuti ada, cuma enggak sering. Jadi maksud saya hanya ingin mengambil kesimpulan bersama saya dengan Bu Desi bahwa pada hakikatnya guru itu, 4 kompetensi itu harus selalu kita upgrade. Kan tidak hanya kompetensi pedagogi, tidak hanya kompetensi profesional, tapi kita juga harus mengupgrade kompetensi uh, personal atau kepribadian, juga kompetensi sosial gitu kan. Nah, tidak hanya ikut pelatihan, kita membaca kisah-kisah orang-orang terdahulu, orang-orang alim terdahulu itu juga menambah kompetensi kepribadian kan. Iya, Pasti Pak, nanti benar. kalau Bu Desi misalnya membaca kisah tentang Rasulullah, Umar bin Khattab misalnya kan, wah saya pingin juga lah seperti dia, orangnya sabar, nah, kan kayak gitu kan. Oh, itu bagian dari Nah, usaha ya, nah, Pak. Iya, iya benar, Pak. nah, jadi ingin memastikan saja bahwa kita-kita guru pendidik ini tidak hanya meningkatkan kompetensi pada aspek yang dua itu. Memang kebanyakan kita kan selalu aspek dua itu yang ditingkatkan. Iya, benar, Pak. Sudah daftar S2, Bu Desi? Belum? Belum, Pak. Harus daftar S2 jadi guru. Jangan Insya puas Allah, di... Pak. Oke, baik. Terus selama Bu Desi apa namanya eh, menjadi guru gitu, Ya, apa Pak. saja perangkat pembelajaran yang sudah Bu Desi buat, baik itu untuk kurikulum 2013 ataupun kurikulum Merdeka. Yang pernah dibuat ya seperti perangkat kelas, ada pembelajaran, mulai dari silabus, RPP, Bagus, PP, silabus, RPP, protap, prosem, program semester, program tahunan. konsep, Itu kan ada di kurikulum 13 ya, Pak. Kalau di ya, kurikulum Merdeka itu menurunkan CP ke TP, ATP, terus PP, modul ajar, ATP, dulu kemudian aja. asesmen,
LKPD, KPD, asesmen, media. media pembelajaran ya. Oke. Berarti sudah Bu Desi buat semua, dia udah pernah ya? Alhamdulillah, insya Allah yang berlalu sudah Pak. Kalau sudah seperti itu, kira-kira menyesal nggak jadi guru? Gitu? Tidak, malah senang Pak. Senang Karena jadi guru. Karena guru merupakan pekerjaan yang mulia. kan bukan Di lipstick aja dunia dan kan? Kan banyak juga itu guru-guru tuh yang protes, udah kayak gini gitu kan, gaji sedikit gitu. Gimana itu? enggak, kalau bagi saya, saya bahagia senang gitu kan. Soalnya eh, pekerjaan seorang guru itu pekerjaan yang mulia, tidak hanya diharapkan di dunia saja, di akhirat pun eh, diharapkan. Dan jika ilmunya sudah diterapkan, itu bakalan mengalir terus. Oke. Jadi kalau saya mengistilahkannya guru yang fashionable, apa kira-kira Passion makna guru yang fashionable tuh Bu Desi? multi talenta. Fashionable, Kan? fashion itu apa? Fashion. Bukan. Passion. em, Itu istilah bagi guru yang memang nggak bisa hidup tanpa menunaikan tugas menjadi guru. Wah, itu fashionable. Sama dengan baju, pakaian kita yang iya, sudah sangat melekat pada dibutuhkan ya. Sangat dibutuhkan ya iya. Pak. Kita nggak bisa kemana-mana kalau tidak menyandang status sebagai guru. Itulah guru fashionable. Itu kan? Nah, Iya, flu-flu sedikit, Bu Desi nggak pernah tuh izin ya lagi sakit, enggak. Justru flu, batuk sedikit, pergi ngajar langsung sembuh. Pernah kayak gitu nggak? iya, benar Pak. Jarak libur Pak. Nah, itu namanya guru fashionable. Jadi jangan sampai gitu kan flu sedikit, izin langsung kepala sekolah lagi sakit gitu kan. Nah, itu bukan belum fashionable namanya. Iya Dan Pak. justru Sangat anak-anak dibutuhkan. iya, anak-anak libur lama sekali libur ya gitu kan, pengen rindu sekali ngajar. Nah, kalau itu sudah kita rasakan, itulah insya Allah kita sudah masuk dalam kategori seorang pendidik seperti itu. Kalau nggak ngajar seminggu, 1, 2 hari, 3 hari itu, aduh gimana rasa gitu ya. Pingin Ada ketemu yang kurang anak-anak, gitu Pak. Iya benar Pak. ya. Walaupun Mbak Kalau saya, usia udah 2 tahun gitu Pak. Udah merasakan hal yang seperti itu Pak. iya gitu. Kalau saya itu pun kadang-kala mimpi-mimpi itu, mimpi, aduh, mimpi-mimpi dengan mahasiswa. Nah, itu roh-roh visionable itu. Iya benar. Oke, Bu Desi, terakhir Iya Pak. mau modul ke berapa? Mau modul ke berapa? Mau dipraktek? Modul pembelajaran kelas 4 materi fikih. Modul ajar ke berapa? Ke 1, 2, Yang pertama, yang pertama. tanda-tanda Oke. usia balik menurut ilmu fikih. Iya, waktunya 15 menit ya Bu ya. 15 menit disesuaikan waktunya untuk pembukaan atau pendahuluan, untuk kegiatan inti dan kegiatan penutup atau evaluasi. Anggap yang hadir ini adalah siswa-siswanya ya, Bu Desi, sehingga nampak terjadi interaksi. Ya Oke? Pak. Oke, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, syukurlah sehat semua ya. Baik, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di sekolah kita untuk melanjutkan kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu menuntut ilmu. Nah, baik anak-anak ibu semuanya, ibu mau cek kehadirannya ketua kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya? Alhamdulillah. Baik, anak-anak ibu semuanya, sebelum
kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berserah diri kepada Allah. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Nah, terima kasih sudah selesai berdoa. Nah, untuk memupuk jiwa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Silakan ketua kelas dan teman-teman semuanya mengikuti. Ya, terima kasih. Kita lanjut ya. Ananda Ibu semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk materi baru yaitu bab 4. Siapa yang tahu judulnya? Ya, pintar. Tentang menyambut usia balik. Nah, pada kali ini kita masuk materi usia balik mengenai tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Nah, sebelum Ibu jelaskan materi pembelajarannya, Ibu akan sampaikan dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 5. Nah, yang pertamanya, Ananda Ibu mampu untuk menjelaskan apa arti balik menurut ilmu fikih. Tujuan yang kedua, menerangkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Kemudian tujuan yang ketiga, bagaimana Ananda Ibu mampu untuk menguraikan tata cara mandi besar. Tujuan pembelajaran yang keempat, Ananda Ibu mampu untuk menguraikan larangan bagi orang-orang yang berhadas besar. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, yaitu menguraikan mengenai kewajiban bagi anak usia balik menurut ilmu fikih. Nah, baik Ananda Ibu. Nah, sebelum Ibu ulas materi pembelajarannya, Ibu ingin tahu dulu seberapa jauh pemahaman dan kesiapan Ananda Ibu dalam materi menyambut usia balik tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Nah, Ibu akan berikan 2 pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, apa itu fikih? Ya, bagus. Bagus jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua, kapan seseorang dikatakan sudah balik? Ya, bagus. Itu pertanyaan yang sempurna sekali. Nah, Ananda Ibu tadi ada menyiapkan pembelajarannya di rumah tadi malam? Ya, bagus ya. Oke, kita lanjut pembahasan materi mengenai tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang pertama yaitu pengertian balik. Nah, pengertian balik di sini ada 2. Yang pertama secara bahasa. Balik secara bahasa artinya sampai, yang asal katanya buluh. Pengertian balik secara istilah yaitu dengan keadaan seseorang yang sudah mencapai tingkat kedewasaan. Nah, itu seputar pengertian balik. Kita lanjut. Tanda-tanda balik dalam ilmu fikih itu ada 3. Apa saja dia? Yang pertama, ihtilam. Yang kedua, haid. Yang ketiga, berumur 15 tahun. Jadi, tanda-tanda usia balik dalam ilmu fikih ada 3 ya. Berikut Ibu akan uraikan satu persatu. Sebentar. Nah, tanda-tanda balik dalam ilmu fikih tadi ada 3 ya. Yang pertama, boleh urutannya diacak. Yang pertama haid. Nah, haid ini terjadi pada perempuan yang sudah menginjak usia balik. Nah, yang mana arti haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang dalam keadaan sehat dan tidak melahirkan atau sakit. Nah, kemudian tanda-tanda usia balik menurut fikih yang kedua yaitu ihtilam. Nah, tanda ihtilam ini kata lainnya adalah mimpi basah yang mana terjadi pada
seorang laki-laki yang sudah mengalami usia balik. Nah, kemudian tanda-tanda usia balik yang ketiga yaitu berumur 15 tahun. Nah, pada masa ini disebut juga dengan pubertas. Nah, pubertas bagi laki-laki dan perempuan. Nah, jika terjadi pada laki-laki dan perempuan tidak ada tanda-tanda yang dua tadi, haid atau ihtilam, tapi dia udah berumur 15 tahun, apakah dia sudah balik? Itu jawabannya sudah, walaupun tidak mengalami haid atau ihtilam. Oke, kita lanjut. Tata cara mandi besar. Nah, ini dilakukan untuk seseorang yang sudah menginjak usia balik. Nah, seseorang yang sudah menginjak usia balik itu dikenakan kewajiban ya untuk mensucikan diri dengan cara mandi besar atau mandi wajib. Nah, tata caranya secara umum ada 5 ya. Yang pertama, tentunya berniat dulu. Niat cukup di dalam hati. Nah, diiringi dengan mencuci kedua telapak tangan. Kemudian, tata cara yang kedua, membersihkan area yang eh, kotor atau yang sedang berhadas dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian, tata cara yang ketiga, yaitu membersihkan tangan yang digunakan untuk membersihkan kotoran tadi dengan sabun. Kemudian, yang keempat, berwuduk dengan sempurna. Berwuduk dengan sempurna di sini dilakukan dengan tertib, tidak boleh bolak-balik atau tidak berurutan, yang mana wuduknya nanti tidak sah. Terus tata cara mandi wajib yang terakhir, meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, begitulah cara mensucikan diri dari hadas besar. Oke, selanjutnya, setelah seseorang menginjak usia balik, dia tidak boleh melakukan ibadah. Nah, apa itu? Ibadah yang tidak boleh dilakukan selama berhadas besar atau haid bagi perempuan dan ihtilam bagi laki-laki. Ibadah yang tidak boleh dikerjakan yaitu seperti sholat, bagi perempuan yang haid, sholat, puasa, menyentuh Al-Quran, itikaf, serta tawaf. Sedangkan bagi laki-laki yang sedang berhadas besar, tidak boleh mengerjakan sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, serta itikaf atau berdiam diri di masjid. Kita lanjut. Nah, kita lanjut poin kewajiban anak usia balik. Yang mana secara umum kewajiban anak usia balik itu ada 3 ya. Yang pertama, wajib melaksanakan sholat fardu. Kemudian puasa wajib seperti puasa Ramadan. Kewajiban yang kedua yaitu menutup aurat. Nah, menutup aurat. Nah, siapa yang tahu aurat laki-laki dari mana saja? Ya, pintar. Dari perut, dari pusar sampai lutut. Kalau aurat perempuan? Dari? Nah, semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, kemudian yang terakhir kewajiban anak usia balik yaitu wajib menuntut ilmu. Nah, kita tahu ya, menuntut ilmu itu ada hadisnya, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi, menuntut ilmu atau belajar itu hukumnya wajib. Oke, itulah tampilan media PPT. Nah, supaya anak-anak Ibu lebih paham lagi, Ibu akan tampilkan video pembelajaran. Silahkan disimak. Dan setelah video pembelajaran Ibu tampilkan, nanti ada sebuah narasi yang akan dipecahkan secara berkelompok. Sekarang silahkan disimak videonya, Ibu akan tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ibu semuanya?
sehat? Adalah Sula Robi mandi besar. Ada bahasa balik berasal dari bahasa. Nah, setelah tampilan video pembelajaran tadi, Ananda Ibu hubungkan dengan narasi yang sudah Ibu bagikan barusan, dan narasi tersebut Ananda Ibu selesaikan secara berdiskusi dengan temannya yang sudah Ibu bagikan kelompoknya. Nah, silahkan kelompok 1 ditampilkan. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, hasil diskusi yang sudah disampaikan tadi itu bagus. Nah, baik, Ibu akan berikan asesmen terakhir mengenai LKPD. Setelah kita ulas materi tadi, sudah diskusi juga, dan ini tugas terakhir. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Baik. Nah, setelah Ibu cek, tugasnya rata-rata nilainya 90 ke atas. Sudah bagus, dan Ananda Ibu sangat menyimak dalam pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi. Nah, baiklah, Ibu akan simpulkan materi kita kali ini, yang mana kita membahas materi tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Tadi ada berapa? Ya, ada 3 tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang pertama, ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki. Yang kedua, haid bagi perempuan. Dan yang ketiga, yaitu berusia 15 tahun. Kemudian apa lagi? Nah, seseorang yang sudah menginjak usia balik, dia dikenai kewajiban. Nah, apa kewajibannya? Wajib mengerjakan sholat, puasa, apalagi menutup aurat, apalagi ya menuntut ilmu. Jadi belajar itu merupakan kewajiban. Baik, itu saja kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas minggu depan, kita lanjut submateri yang kedua, yaitu tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Nah, baik, pembelajaran kita sudah selesai. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Desi. Ya, Pak. Akhir ya. Sekarang di mana? Sudah masih di Puncak Lawang, Bu Desi? Ya, Pak, di pustaka sekolah di belakang. Oke. Oke, baik. Terakhir ya, Bu. Sudah berapa kali ikut proyek P5? Udah 2 kali. Sekarang masuk yang Oke, ketiga, Pak. temanya apa saja dari yang 3 itu? Yang pertama, tema tentang membuat miniatur, mengenalkan kepada anak tentang rumah adat ini, Pak. Nanti Berarti temanya hasil akhirnya eh, membuat miniatur rumah adat, salah satu rumah adat. berarti masuk Yang tema apa kelima, tuh, Bu? Tema eh, kearifan lokal. lokal. Oke. Yang kedua, Di tahun kedua, P5-nya tentang membuat celengan atau tabungan dari barang bekas. Temanya ini gaya hidup berkelanjutan. berkelanjutan. Oke. Dan yang Oke. ketiga, sekarang lagi proses tentang kearifan lokal membuat makanan tradisional. Itu dari ubi kayu atau singkong. Kalau kita di Minang dikenal dengan gorengan yang bulat itu, yang diparut.
dengan sebutan Godok Barudan gitu. Oke, oke, oke. Kodok Ya. Bagulo ya. Ya, sih. Barudan pakai Baru dah. Saka. Oke. Oke, baik. Bu Desi, terima kasih. Kita kira cukup untuk ujiannya. Semangat selalu sampai akhir nanti PPG ya. Dan mudah-mudahan Ya, tentu Pak. sesuai dengan hasilnya. Oke, sukses untuk Bu Desi. Nama Ibu, nama Ibu Desi Ratnasari. Benar Pak, Desi Ratnasari. Ini nama Bu Desi mengajar di mana, Bu Desi? Ngajar di Lawang, Kecamatan Matur, Pak. Di SDN 05 Puncak Lawang. Itu yang Gajah Mati. Oh iya, Gajah eh, Mati. di Jorong Batu Basahnya, Pak. Di Jorong Ketaping. Di yang di Lawang, Oh iya. Bu Desi, anak-anak manggilnya Bu Desi atau Ibu Rat? Bu Desi. Oh, Bu Desi. Ngajar di Ya. kelas 4, 6, 5, Ngajar 1 sampai 6, Pak. 1 sampai 6. Iya, Pak. Kemarin terkait dengan yang diupload kemarin itu temanya tentang apa? Materi pembelajaran PAI kelas 4 dengan tema eh, menyambut usia balik menurut tanda-tanda tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, Pak. Menurut fikih. Bu Ya. Desi dulu PAI di sini di Padang. PAI-nya di Yayan Bukit Tinggi, Pak. Oh, ini Bukit Tinggi. Sudah berapa lama Bu Desi ngajar ini? 2 tahun penuh, masuk 3 tahun, Pak. 2 tahun Oh, 9 bulan gitu, Pak. itu sudah tetap itu berarti jadi Bu Guru. Honor baru, Pak. Oh ya, nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan nanti ini menjadi bekal untuk sertifikasi nanti ya. Amin, Pak. Baik, Hari Senin besok eh ujian ketiga K, Pak. iya ya. Mudah lulus. Amin, Pak. Makasih doanya. Kita mulai terkait dengan kalau Bu Desi ini pembicaraan usia balik ini sebenarnya ada dalam wilayah biologi ya, ada dalam kajian fikih ya. Iya, Pak, benar. Tapi kalau pada kajian fikih ini kan yang utama itu mempersiapkan anak dan kemudian menyadari bahwa dia sudah mulai dianggap mukallaf ya. Iya, benar, Pak. Pernah dengar mukallaf, Bu Desi? Pernah, Pak. Mukallaf itu Orang orang yang sudah eh, orang yang sudah menginjak usia balik atau sudah ditentukan kewajiban untuk dia. mukallaf itu orang yang sudah mendapatkan beban, Iya, dapat, mendapatkan kewajiban. ya, mendapatkan eh, kewajiban-kewajiban ya. Ini sebenarnya antara mukallaf kan sebelum itu ada juga istilah yang kita gunakan ada namanya akilun ya. Sebelum itu ada lagi mumayyizun. Tapi barangkali itu tidak masuk dalam kajian pembelajaran ketika SD, Bu Ya, Pak. Desi. Ya, itu belum masuk, Pak. Hanya seputar mengenai bahasa mukallaf tadi saja, Pak. Kalau tapi kan kalau ini kalau di bahasa Arab itu dalam kajian fikih itu ada sobiyun, ada tiflun, ada mumayyizun, ada akilun, ada baligun, ada syababun. Pernah dengar itu kan? Ada yang termasuk materi yang balik itu, Pak. Yang Kata-kata balik. balik bahasa Arab. Sebenarnya ketika membicarakan balik itu sudah membicarakan pengantarnya dulu di mumayyiz. Jadi Ya, mumayyiz, kemudian akilun, orang yang sudah berakal, sampai baligun. Jadi baligun itu
merupakan eh, pendewasaan fisik dan pendewasaan psikis. Ya. Jadi kalau Akilun itu barangkali otaknya sudah cerdas, sudah pintar, dia sudah bisa membedakan. Kalau Mubais itu kan sudah bisa membedakan. Kalau Akilun dia sudah cerdas, tapi kemudian secara fisikis barangkali belum sampai ke arah sana. Nah, pada Akilun itu yang bisa dikatakan dia sudah bisa dikatakan mulai masuk kepada orang yang dianggap punya hak, punya kewajiban. Tapi biasanya punya kewajiban kalau Akilun, Baligun, Akilun itu ya punya kewajiban. Itu dalam buku paket ada, enggak ya? Berarti kan? Kata-kata mukallaf sama balighun tadinya, Pak. Oh, Baligun. Itu yang dikasih oleh sekolah itu buku dari sekolah. Iya, Pak. Dari Ada enggak dinas Bu pendidikan. Desi mencari, menggoogling tema-tema ini di samping buku yang ada di sekolah sebagai memperkaya, memvariasikan, menambah sumber belajar yang lain. Ada seperti penggunaan buku LKS, itu tambahan materinya. Kemudian mencari materi di media sosial gitu, di internet. Kalau media sosial di mana? Di Maksudnya internet. internet di Oh, kalau di internet itu di Google. eh, ada di ChatGPT, ada di Google Scholar gitu, Pak. Oh, Google Scholar. Ya kalau di kuliah kan dulu biasa itu Google Scholar kan biasa. Ini kan kajiannya dalam kajian fikih ini. Kalau kajian fikih tentu di Google Scholar atau saya kira di jurnal-jurnal kajian hukum Islam ini banyak ini saya kira. Ah iya, Pak. Ya, jurnal hukum Cariannya Islam. di sana, kemudian yang dicari itu tuh di bagian jurnalnya gitu maksud saya, Pak. Oh, seperti itu. Ya. Terus kalau kita memulai tema ini, tanda-tanda usia balik, ini pemantik materinya apa kira-kira menurut Bu Desi ini? Pertanyaan pemantiknya ya, Pak. Ya. Eh, apa apa itu arti ilmu fikih? Kemudian apa saja tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih? Bedanya dengan asesmen awal, Bedanya dengan asesmen awal? Hmm, nggak jauh beda sih, Pak. Itu cuma ketika kita menanyakan mana pertanyaan pemantik itu di awal, kemudian asesmen awal itu sebelum memasuki materi pembelajaran. ini sudah pernah diajarkan ke siswa Bu Desi? Insya Allah sebagian sudah, Pak. Oh, berarti MBKM sudah semester kemarin atau tahun kemarin? Penerapan kurikulum IKM atau kurikulum Merdeka baru jalan 2 tahun ini, Pak. Berarti kemarin Baru sudah menyajikan ini juga ya? sudah, Pak. Ah, seperti Untuk itu. 4 kelas. Oh, Tahun 4 kelas. kedua sekarang kelas 2 sama kelas 5, tahun pertama kelas 1 sama kelas 4. Tapi tema ini kan di kelas 5, 4, kelas 4. Oh, kelas di 4. kelas 4. Bu Desi kalau ketika menyajikan tema ini biasanya ada sesuatu yang dibuat ya, ada PPT. Ada, Pak. Bisa ditampilkan Bu Desi PPT-nya. Bagaimana cara Pak? Soalnya pakai HP. Oh, pakai HP ya? Iya, Oh, Pak. Bu Desi pakai HP ya? Oh, tidak ada di dalam HP, tidak ada ini ya? Oke, Di dalam Google Drive yang ada, Pak. Google Drive ada, Ada, Pak. bisa ditampilkan. Di HP tidak bisa juga ya? Kalau di HP itu tidak bisa, Nggak bisa. tapi dia ada di Google Drive. Ada di Google Drive. Tugas yang dikirimkan lewat Google Drive, gitu, Pak. Oh, gitu. Biasanya ini eh, yang sudah diajarkan kemarin itu dibikin sendiri, diambil dari YouTube.
Kalau PPT, Kalau kerangkanya, rancangannya kita yang membuat sendiri. Kalau materi dari buku dan dari internet juga. oh, dari Kita bikin internet. sendiri PPT-nya. Itu bisa Bu Desi bikin sendiri berarti ya. Kerangka PPT-nya maksudnya gitu, Pak. Kalau bikin animasi atau ininya, gambar-gambar lucunya bisa. Belum lagi, Pak. Penggunaan media sambil belajar yang diambil di YouTube baru, Pak. Oh, gitu. Kan ada kawan-kawan di sana yang pandai untuk membuat itu, membuat seperti animasi-animasi itu. Masih belajar, Pak. Biasanya orang PAI ini serba bisa ini biasanya. Ya, Karena masih dalam dia proses membicara, belajar, Pak. kan kan dulu juga belajar tentang ada teknologi pendidikan, nah. Ya, maksudnya ada media lah yang dijadikan alat untuk me- memproduksi sebuah media pembelajaran. Biasanya ada ya. Ada, cuma Kita kuliah penerapannya dulu. belum, Pak. Oh, Penerapannya gitu. belum, Pak. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Terus kalau belajar itu pakai fokus berarti. Ada, Pak, tapi lebih banyak yang manual, Pak. Oh, Soalnya yang mana? sarana belum mencukupi gitu, Pak. Di sekolah nggak ada yang fokus. Ada cuma satu, Pak. Oh, satu. Iya. Kalau Jaringan internet, juga susah di sini, Pak. kalau di ini Desi di mana ini? Kalau tempat ngajarnya di dekat lapangan bola Pasar Lawangnya, Pak. Oh, enggak, maksud saya sekarang ini kan tadi jaringannya susah. Itu kalau yang di atas, kalau di pasar itu enggak kan? Enggak susah juga. Ada juga susahnya, Pak. Oh, seperti Ya, itu. untuk tugas ini malam-malam pulangnya, Pak. Oh, seperti itu. Iyalah, yang penting semangatnya membara. Ya, iya, Nah, Pak. Tuh, Pak. ini terkait dengan usia balik ini. Ini Bu Desi kalau seandainya enggak pakai fokus, itu mengajarkannya melalui manual. Manual Kalau manual tentang itu gimana caranya? yang pertama dijelaskan, kemudian menggunakan metode diskusi, kemudian metode eh, media gambar gitu, Pak. Itu enggak lari-lari ya Nana itu. Insya Allah. Sana ke sana dia kan, tapi kalau ada sesuatu yang memfokuskannya kan dia khusyuk saja duduk kadang-kadang kan. Dan apa-apa ya. Nggak apa-apa, Pak. Ya, Namanya yang anak SD pasti dia agresif. seperti itu. Ya, Pak. Kemudian dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin, itu kalau kan berarti ceramah itu di awal berarti ya. Iya, di Setelah awalnya itu metode baru ceramah. setelah itu baru kemudian diskusi. Ya, diskusi kelompok. Diskusi kelompok, kemudian siswa disuruh untuk mempresentasikan. Enggak. Iya, Pak. Setelah presentasi, apa lagi? Eh, Setelah presentasi, kita sebagai guru yang menyimpulkan materi pembelajaran. Oh, kita yang menyimpulkannya. Ya, Ada sama anak-anak yang menyimpulkan. sebelum kita yang menyimpulkan, anak yang menyimpulkan dari hasil diskusinya, kemudian terakhir guru yang menyimpulkan materi pembelajaran. Itu berarti kan kita juga melihat hasil kesimpulannya sesuai atau tidak. Nanti kalau seandainya tidak sesuai diarahkan kembali berarti ya Bu Desi. Ya, iya, Pak. Eh, Kalau di awal itu kan ada variasinya, ada yel-yelnya, ada tepuk tangannya dan lain-lain itu. Di sana juga seperti itu kan? Iya, Pak. Di Kalau awal hanya menutupnya aja. gimana? Apa, Kalau Pak? menutup pembelajaran, Eh, ada apa namanya? Ice breaking gitu, Pak.
Oh, ice breaking. Itu ice breakingnya tentang siapa itu? Itu Ya breaking itu kan juga ice breaking ditampilkan atau melalui cerita. dipraktek ke Pak. Oh, Yang dipraktekkan. simpel-simpel saja dulu Pak. Nah, seperti apa kalau ice breaking di sana? Kalau speaking yang biasa saya terapkan itu di awal pembelajaran, di pertengahan pembelajaran, itu yang sering saya gunakan Pak. Kalau yang di awal pembelajaran, itu tepuk semangat. Hmm. Perlu Terus saya praktekkan Pak. bolehlah seperti apa kalau guru itu praktik? Silakanlah. Tepuk semangat, semangat. Itu kreasi Bu Desi itu. Memang sekolah Eh, seperti itu semua. Sudah di enggak juga sih Pak. Ada bermacam-macam speaking juga Pak. Oh, gitu. Iya Pak. Ah, kalau kalau sudah selesai mengajar itu ditutup, penutupnya pakai itu juga kadang-kadang. Iya, ada yang pakai senam gitu-gitu tuh Pak. Oh, Ada gitu. kayak gitu Pak. Baru kemudian siswa pulang. Ditutup, mengakhiri dengan apa namanya, persiapan untuk minggu minggu depannya. Anak mempersiapkan materi untuk minggu depan, kemudian diakhiri dengan ditutup dengan kalimat hamdalah, kemudian eh, ditutup dengan salam. Karena saya mengajarnya nggak sampai jam terakhir pulang, Pak. Nah, kalau kita kembali ke tema ini, tanda-tanda usia balik ini, buku Ya, paket itu semuanya sama berarti ya di sekolah. sama, Pak. Sama isinya juga sama. Oh, sama. Kan di dalamnya terkait dengan apa itu balik, kemudian bagaimana cara untuk mandi janabah, Ya, ya mulai dari eh, ada niatnya membasuh tangan, menyilang-nyilangi tangan, sampai kemudian selesai. Kan itu juga. iya, Pak. Eh, itu pakai praktek enggak ya? Dipraktekkan langsung dari guru, Pak. Anak menyimak gitu. Tapi Kemudian bisa dilengkapi juga dengan video sumber belajar gitu, Pak. ya kan ini berbeda. Kalau berwudu kan bisa dipraktekkan. Tapi kalau mandi itu sebenarnya dijelaskan seperti itu saja kan sudah paham anak-anak ya. Sudah paham, Pak. Ya umpamanya istilah menyilang-nyilangi jari itu kan Kita praktek aja jarang-jarang dia langsung gitu. jarang-jarang dia mengenal istilah menyilang-nyilangi itu. Kecuali dalam kajian fikih itu biasanya ketika berwudu umpamanya kan. Yang lebih dalam lagi Ya, kajian. kalau di janabah bagi orang yang punya jenggot kan menyisir jenggot, menyilang-nyilangi jenggot. Nah, kan seperti itu kan. Iya, Pak. Nah, kemudian eh, di dalam buku paket itu kan kelihatannya agak sederhana itu ya. Tapi sebenarnya terkait dengan mempersiapkan anak ketika memasuki usia balik itu sebenarnya kan mempersiapkan psikis mereka untuk menghadapi masa-masa yang akan mereka berikutnya. Kan seperti itu ya, Bu Desi ya. Iya, Nah, benar, Pak. jadi kalau di buku paket itu saya lihat kan lebih mengarah apa yang dilakukannya secara praktis itu. Lebih sederhananya seperti itu. Lebih sederhana gitu. Tapi dalam kajian fikih biasanya mempersiapkan psikis anak bahwa memang ketika dia memasuki usia balik itu yang harus dipersiapkannya ini ya diantaranya dia sudah dianggap matang uh, secara psikologis, dia sudah matang secara nalar sehingga setiap perbuatannya, tingkah lakunya itu sudah dapat ditulis. Nah, kan seperti itu ya, dapat Ya, memiliki konsekuensi.
Dan dia juga sudah memiliki semacam eh, kepercayaan dari orang yang ada di sekitarnya. Kalau usia balik itu kan eh, dia berbicara sudah harus bertanggung jawab, tidak lagi sembarangan untuk barangkali kalau anak-anak berdusta atau dia berbicara seenaknya, kalau usia balik tentu tidak, kan seperti itu ya. Iya, Pak. Kemudian kalau dia sudah mulai masuk usia balik itu barangkali seperti sekolah belajar itu sudah diingatkan tidak perlu lagi diawasi seperti anak sebelum balik umpamanya. Sudah diberi Sering, Pak. kepercayaan kan biasanya seperti itu kalau ada kajian fikih ya. Iya benar. Karena penekanannya di usia balik memasuki usia balik di kajian fikih itu seperti itu. Di persiapan secara psikisnya termasuk persiapan bagaimana relasi manusia dengan Tuhannya, relasi manusia dengan manusia lainnya. Tapi kalau di dalam biologi itu terkesan kan masih melihat dari segi fisiologinya, tanda-tandanya saja ya, Bu Desi ya. Iya, Pak. Terus selanjutnya ini Bu Desi ketika menyampilkan ataupun menyajikan tema itu minggu besoknya diulang lagi, nah, Iya, Pak. Di review kembali di penguasaan review. materi anak. Iya, Pak. Itu kalau di review itu berapa anak yang kemudian bisa mengikutinya dan yang tidak bisa mengikuti atau yang sudah lupa? Separuh dari anak dia ingat dengan materi pembelajaran yang lalu, dan separuhnya lagi kurang mengingat gitu, Pak. Karena masing-masing anak mempunyai perbedaan kemampuan gitu. Ya. Tapi kalau dalam usia anak itu kan sebenarnya memang dia lebih cepat menangkap itu kalau sesuatu yang dipraktekkan itu ya, dibandingkan dengan dia harus banyak mengingat atau menggunakan logikanya. Karena kami memang anak-anak untuk bermain ya, berarti bisa membawakan satu tema itu dalam dunianya, apakah dunia bermainnya, sehingga tanpa sadar kemudian materi itu sudah berada dalam kepalanya. Makanya kemudian dicoba tingkahi, dicoba gabung-gabung antara satu tema dalam bentuk paradigma dimasukkan dalam bentuk dunia bermain seperti praktek atau bentuk-bentuk lain. Saya kira tadi juga ada eh, seperti ada membuat gambar-gambar, membuat apa lagi anak yang perlu wajib mandi, ini anak yang sudah memais, yang sudah balik, atau anak-anak yang sudah eh, berakal. Itu kan bisa ya kalau pakai di apa namanya, pakai poster atau pakai ditempel-tempel. Kemudian anak Bisa. menuju, kan bisa seperti itu. Biasanya kan lebih mudah anak-anak itu mengingat yang seperti itu ketimbang kita menyajikannya dalam bentuk konseptual ya. Iya, benar Nah, itu, Pak. iya, mungkin diperbanyak dalam bentuk yang seperti itu. Kalau dalam bentuk digital kan masih kesulitan di sana kan Bu Desi ya. Tapi secara konvensional mudah. Insya Allah, Pak. Kalau membuat soal, seperti apa soalnya itu Bu Desi? Soal hot itu? Disajikan beberapa pernyataan gitu, Pak. Hah? Coba 1 sampai contohkan. 4. Contohkan satu. Perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini. Satunya, tumbuhnya kumis. 2, haid atau menstruasi. 3, berumur 15 tahun. 4, ihtilam. Dari pernyataan yang termasuk tanda-tanda usia balik menurut
ilmu fikih? Jawabannya 2, 3, 4. Hmm. Ya, oke, Bu Desi. Ada kertas di sana, Bu Desi? Bu Desi, Halo, Pak. ada kertas di sana. Nah, Bu Desi tulis. Wal asri innal insana lafi khusrin. Illal ladzina amanu. Udah, Pak? Nah, sudah itu. Illal ladzina amanu sudah. Udah, Pak. Nah, sudah. Coba diangkat Bu Desi. Kurang jelas, Pak. Nah, sudah betul. Mantap Bu Desi itu. Alhamdulillah, Pak. Saya kira dicukupkan Bu Desi. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian mudah-mudahan Bu Desi sukses selalu sampai lulus, Amin. kemudian sampai sertifikasi ya. Dan Amin, Pak. kemudian Terima kasih doanya, Pak. ya semoga terus semangat ya membina menjadi anak-anak kita di sana. Kita akhiri dengan Amin. membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat Assalamualaikum selalu, Pak. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. ilmunya. Ya, sama-sama Bu Desi.